Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kita lanjutkan ya pelajaran kita. Masih di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kalian sambil menonton video yang Ibu berikan ini, kalian juga buka buku kalian halaman 72. Nah, adapun materi kita hari ini, materi IPS tentang kenampakan alam dan buatan. Ada juga iklim di Indonesia serta flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya ada pelajaran IPA tentang jenis-jenis otot manusia dan macam-macam gerak otot, dan pembelajaran SBDP tentang macam-macam desain cover, serta pembelajaran bahasa Indonesia tentang ide pokok. Sekarang kita lanjutkan materi yang pertama tentang kenampakan alam. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian di halaman 73. Nih, halaman 73, amatilah gambar kenampakan alam dan kenampakan buatan di Indonesia berikut. Sebelum kita tentukan yang mana kenampakan alam dan kenampakan buatan, kalian tonton dulu video dari Ibu ya. Terus ada yang pertama ini gambar gunung ya. Terus yang kedua gambar sungai, dan yang ketiga gambar pelabuhan, dan yang terakhir gambar danau ya. Nah, sekarang kenampakan alam. Apa itu kenampakan alam, Nak? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam. Jadi alami, Nak ya, bukan buatan ya. Nah, sekarang kenampakan alam itu terbagi dua. Ada kenampakan alam daratan, ada kenampakan alam perairan. Nah, contoh kenampakan alam daratan ada dataran tinggi, ada tanjung, ada gunung, ada lembah, dan masih banyak lagi ya. Dan untuk contoh kenampakan alam perairan, danau, rawa, sungai, laut ya. Terus itu semua merupakan contoh kenampakan alam ya. Kenampakan alam terbagi dua, ada daratan dan ada perairan. Sekarang kita lanjutkan ke kenampakan buatan. Nah, untuk kenampakan buatan adalah kenampakan yang terbentuk akibat perbuatan dari manusia, atau suatu tempat itu terbentuk karena dibuat oleh manusia. Contoh kenampakan buatan yang pertama ada waduk. Waduk itu air atau penampungan air raksasa yang dibuat oleh manusia. Ada lagi kebun binatang. Nah, pasti sudah sering ya ke kebun binatang. Kebun binatang itu adalah habitat hewan yang dibuat manusia sebagai tempat perlindungan hewan dan tempat wisata. Terus ada lagi pelabuhan, adalah tempat bersandarnya kapal-kapal yang biasanya berada di tepi pantai ataupun sungai. Terus ada lagi contohnya pemukiman penduduk, adalah tempat bagi manusia untuk hidup dan beraktivitas. Terus yang terakhir ada bandara. Nah, udah sering ya ke bandara. Siapa yang pernah ke bandara? Bandara itu tempat landasan pesawat terbang dan helikopter. Nah, itulah Nak ya contoh dari kenampakan alam dan kenampakan buatan. Sekarang kita kembali lagi ke halaman 73. Nih, halaman 73. Untuk yang pertama gambar gunung, itu contoh kenampakan alam. Terus yang kedua gambar sungai, itu contoh kenampakan alam juga ya, karena alami Nak ya, gak bisa manusia membuat sungai ya. Terus yang ketiga ini gambar pelabuhan. Nah, ini baru kenampakan buatan ya, pelabuhan ini bisa dibuat oleh manusia. Terus yang terakhir danau, ini juga merupakan kenampakan alam ya. Selanjutnya kita belajar tentang iklim di Indonesia. Salah satu keadaan wilayah Indonesia adalah keadaan iklimnya. Nah, iklim merupakan keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari
pada suatu waktu dan tempat tertentu. Contohnya, nak ya, kalau cuaca itu bersifatnya relatif sebentar. Contohnya di pagi hari cuaca kita mendung, terus di siang hari bisa saja cuaca kita panas ya. Jadi kalau iklim itu relatif lama, sedangkan cuaca itu relatif sebentar. Terus secara astronomis, Indonesia terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Karena letak astronomis Indonesia itulah nak ya, menyebabkan Indonesia beriklim tropis ya. Ada di halaman 76 nih. Ada 3 macam iklim, halaman 76 ya. Nih, di halaman 76 ada 3 macam iklim. Yang pertama iklim musim atau muson. Nah, iklim musim ini di Indonesia berganti musim dalam kurun waktu sekitar 6 bulan sekali ya. Terus iklim musim juga terdiri dari 2 jenis. Ada angin musim barat dan angin musim timur laut. Dan selanjutnya yang kedua, iklim tropis atau iklim panas. Iklim tropis itu di Indonesia adalah salah satu negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ya. Wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa akan mengalami iklim tropis yang bersifat panas. Jadi mengapa Indonesia itu beriklim tropis nak ya? Karena Indonesia itu salah satu negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Jadi dianya beriklim atau jadi Indonesia itu beriklim tropis ataupun panas. Selanjutnya kita belajar flora di Indonesia ya nak ya. Buka di halaman 79. Flora di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Untuk kelompok Indo-Malayan meliputi wilayah Indonesia bagian barat seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sedangkan untuk kelompok Indo-Australian meliputi tumbuh-tumbuhan yang berada di wilayah Indonesia bagian timur seperti Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Terus kita lihat nih, ada perbandingan karakteristik di halaman 79. Perbandingan karakteristik kedua kelompok flora di Indonesia. Nah, untuk kelompok Indonesia Malayan, jenis meranti banyak. Kalau kelompok Indonesia Australian, jenis merantian sedikit. Ada berbagai jenis rotan. Terus kalau kelompok Indo-Australian tidak ada jenis rotan. Bisa kalian lihat di slide ibu ya. Ini perbandingan karakteristik kedua kelompok flora di Indonesia. Ada juga di buku kalian di halaman 79. Selanjutnya, persebaran fauna di Indonesia dibedakan menjadi 3 corak, yaitu ada 3 corak ya, di halaman 80 ada juga. Nah, untuk corak yang pertama, fauna di Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis, mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Nah, untuk fauna jenis ini, mamalianya seperti gajah, macan, tapir, badak, bercula satu, kerbau, orangutan, dan bekatan. Terus kalau untuk reptilnya seperti ular, buaya, kadal, biawak, bunglon, dan kura-kura ya. Terus untuk jenis burungnya juga ada burung hantu, burung gagak, burung jalang, elang, merak, dan berbagai jenis unggas. Itu contoh fauna Indonesia bagian barat ya, atau tipe Asiatik. Selanjutnya, untuk tipe yang kedua, fauna di Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan, mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara ya. Nah, untuk contoh faunanya yaitu ada anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, sapi, kuda, beruang, dan banteng ya. Terus untuk reptilnya ada komodo, biawak, buaya, dan ular. Terus juga jenis burungnya juga burung maleo, dewata, rangkong, dan kakak tua muri ya. Terus untuk tipe yang ketiga,
fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Nah, mencakup wilayah Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Ya, contoh faunanya yaitu kanguru, beruang, walabi, landa irian, dan kelelawar. Terus ada reptilnya juga, buaya, ular, biawak, dan kadal. Terus untuk jenis burungnya ada burung cendrawasih, burung nuri, raja udang, kasuari, dan namundur. Namudur ya. Nah, itu semua merupakan contoh persebaran fauna di Indonesia ya nak ya. Ada 3 tipe. Yang pertama Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Oke, selanjutnya kita belajar lagi materi berikutnya, yaitu tentang otot manusia. Ya, apa itu otot? Otot adalah suatu jaringan dalam tubuh manusia maupun hewan yang berperan sebagai alat gerak aktif untuk menggerakkan rangka tubuh. Nah, kalau otot itu alat gerak aktif, sedangkan tulang merupakan alat gerak pasifnya. Jadi fungsi otot itu dia menggerakkan tulang, jadi kita sehingga bisa bergerak kemana-mana ya. Selanjutnya fungsi otot. Fungsi otot itu ada berbagai macam. Yang pertama menggerakkan rangka, ya tadi menggerakkan tulang, seperti kontraksi dan relaksasi. Kontraksi itu artinya kita bergerak seperti ini kontraksi ya. Kemudian kita lemaskan, itu namanya relaksasi ya. Terus yang kedua, mempertahankan postur dan posisi tubuh ya. Jadi kita bisa berdiri, duduk tegap itu karena dengan bantuan otot dan tulang. Yang ketiga, menyokong jaringan lunak ya. Jaringan lunak itu dalam organ tubuh kita disokong oleh otot sehingga terlindungi oleh otot tadi, jaringan-jaringan lunak kita ya. Berikutnya yaitu jenis-jenis otot. Otot di dalam tubuh kita itu terbagi menjadi 3 macam ya. Nanti Bapak sebutkan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama itu otot polos. Otot polos ini terdapat pada usus, dinding lambung ya, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah ya. Ciri-cirinya berbentuk gelondong, tidak memiliki garis-garis melintang, bekerja di luar kesadaran. Jadi otot polos itu dia bekerja tanpa kita perintah. Jadi misalnya di dalam usus, di dalam lambung dia bekerja terus menerus ya, tidak perlu kita atur, dia secara otomatis otot polos itu bergerak di dalam tubuh kita ya. Yang berikutnya otot lurik atau otot rangka. Nah, otot lurik atau otot rangka itu yang melekat pada rangka tubuh ya. Ini tulang kita, tangan ini di tulang ini dilapisi bungkus oleh otot. Nah, itu yang melapisi tulang kita ini namanya otot lurik atau otot rangka ya. Berbentuk silindris berarti seperti tabung ya. Kemudian bekerja di bawah kesadaran, berarti di bawah kesadaran itu kita kerjakan sesuai kesadaran kita. Kita mau bergerak seperti ini kita atur ya. Itu namanya di bawah kesadaran. Mudah lelah. Nah, kita kan sering jika kita berlari, berjalan, kita menggunakan otot lurik ya. Nah, itu mudah lelah. Sering kita habis berlari kita merasa lelah, capek. Nah, itu termasuk otot lurik atau otot rangka ya. Berikutnya yang ketiga, otot jantung. Otot jantung ini hanya terdapat di jantung dan tidak ditemukan pada organ-organ lain. Jadi otot jantung itu khusus ada di jantung saja ya. Ciri-cirinya itu berbentuk silindris sama seperti otot rangka, tapi dengan inti sel di tengah. Nanti gambarnya Bapak tampilkan ya supaya kita bisa lihat sama-sama. Punya percabangan, jadi dia bercabang-cabang otot jantung itu ya. Yang ketiga, berfungsi memompa darah ya. Berdegup-degup jantung kita, kalau kita rasakan di dada ini dia berdetak, nah itu otot jantung. Nah ya, nah itu fungsi otot jantung tadi, ciri-cirinya.
Berikutnya ini Bapak contohkan ya yang ditampilkan di belakang Bapak ya. Nah, ini ada contoh otot polos ya yang paling kiri. Itu otot polos itu ada di bagian usus, lambung ya, organ-organ dalam tubuh kita. Itu ada contohnya. Yang kedua otot lurik. Nah, otot lurik itu ada di otot seperti ini ya, otot lurik ini namanya ya. Dia berbentuk silindris ya. Ya, yang ketiga otot jantung. Dia ada cabang-cabangnya. Kalau otot lurik tadi dia hanya lurus ya. Kalau otot jantung dia bercabang. Nah, itu bedanya ya. Lanjut, kalau sudah paham kita lanjut. Berikutnya sistem otot pada manusia. Gerak manusia dapat dihasilkan karena adanya kontraksi otot. Kita bergerak karena otot kita berkontraksi. Ya, dia menghasilkan gaya yang menggerakkan tubuh kita. Dan kita memiliki 600 otot rangka. Jadi dalam tubuh kita ini terdapat 600 otot rangka, baik itu dari sampai tangan, kaki dan sebagainya, ya. Otot-otot memiliki sel yang tipis dan panjang, ya. Otot itu bekerja berpasangan. Kalau sedang bekerja itu namanya berkontraksi, sedangkan otot yang sedang beristirahat apabila kita lemaskan dia berelaksasi, ya. Ya, tadi otot itu bisa berkontraksi dan berelaksasi. Seperti lengan ditekuk, ini namanya kontraksi. Kita mengangkat benda itu berkontraksi, sedangkan kita luruskan lagi itu namanya relaksasi. Oke, paham ya? Berikutnya 3 kemampuan khusus otot. Yang pertama kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berkontraksi. Kemudian yang kedua ekstensibilitas, kemampuan otot untuk melakukan gerakan kebalikan dari gerakan yang ditimbulkan saat otot berkontraksi. Yang ketiga elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk kembali pada ukuran semula setelah berkontraksi atau disebut relaksasi. Jadi ada 3 kemampuan otot itu ya. Yang berikutnya jenis otot berdasarkan cara kerjanya. Jadi kalau tadi otot itu ada 3 macam, ini 3 jenis otot berdasarkan cara dia bekerja. Beda ya. Yang pertama otot antagonis, yaitu otot yang menyebabkan terjadinya gerak antagonis, yaitu gerakan otot yang berlawanan arah. Yang kedua otot sinergis, yaitu otot yang menyebabkan gerak sinergis, yaitu gerakan otot yang bersamaan arah ya. Jadi ada 2 macam jenis otot berdasarkan cara kerjanya. Nah, jadi otot-otot dalam tubuh kita itu ya perlu dijaga dan dirawat supaya untuk menjaga kesehatan otot tubuh kita ya. Bagaimana caranya? Yang pertama, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi kita tidak boleh kurang minum. Kita harus rajin minum ya, minum berapa liter sehari ya. Itu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang bergizi, makan sayuran, protein, daging, ikan ya. Itu untuk pertumbuhan otot kita ya. Yang ketiga, melakukan peregangan sebelum berolahraga. Itu atau namanya pemanasan. Jadi sebelum kita berolahraga, kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Yang berikutnya menghindari gerakan yang berlebihan pada otot ya. Otot kita tidak boleh dipaksa secara berlebihan. Misalnya mengangkat beban yang lebih berat dari kemampuan tubuh kita, itu tidak boleh ya. Yang kelima, melakukan latihan rutin pada otot. Banyak latihan-latihan olahraga yang menguatkan otot, seperti kita olahraga push up, sit up ya, senam, itu latihan rutin pada otot ya. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu desain cover. Ada 2 macam desain cover ya. Sambil kita belajar tentang otot tadi, buku-buku itu biasanya menjelaskan sesuai dengan covernya. Nah, misalnya ada cover pertama pada halaman 89. Nah, yang pertama itu
Cover desain latar belakang polos dan tulisan sederhana. Dia tidak ada warna, hanya polos ya. Gambarnya juga sederhana, terdapat pada judul buku, tetapi tetap ada harus ada judul buku, nama pengarangnya dan penerbit. Tapi dia latar belakangnya hanya polos, hitam putih. Ada jenis cover yang seperti itu. Yang kedua, jenis cover dengan desain penuh dengan warna. Pada bagian desain ini ya, yang banyak menghiasi dalam cover ada judul dan gambar ilustrasi. Nah, itu yang termasuk desain penuh gambar dan warna. Di samping itu, desain disajikan dengan warna gambar yang mencolok dan bervariasi yang dapat mewakili keseluruhan isi buku. Seperti buku yang ada pada kalian itu, buku tematik itu termasuk mana? Desain yang pertama atau yang kedua? Ya, yang kedua, karena dia dipenuhi oleh gambar ilustrasi dan warna yang mencolok. Itu tadi sekilas tentang dua macam desain cover ya yang ada di buku kita ya, pelajaran kita. Dan yang terakhir, kita kembali lagi ke otot ya. Sampai tadi kita ada jenis-jenisnya otot, ada otot antagonis ya dan yang lain-lain. Nah, kita belajar macam-macam gerak otot antagonis. Ya, yang pertama ekstensi fleksi, yaitu ekstensi adalah gerak meluruskan, sedangkan fleksi adalah gerak untuk membengkokkan. Ya, yang kedua abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerak yang menjauhi badan, sedangkan aduksi adalah gerak yang mendekati badan. Yang ketiga depresi dan elevasi. Depresi adalah gerak menurunkan, sedangkan elevasi adalah gerakan mengangkat. Yang keempat supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan membuka telapak tangan dan ke arah atas, dan pronasi adalah gerak menekukkan tangan ke bawah. Ya, seperti ini ya. Itu ada di halaman, dibuka di bukunya di halaman 93. Ya, di sini bisa kalian lihat. Ya, ini macam-macam gerak otot antagonis. Kalian baca, kalian garis bawahi ya. Yang Bapak jelaskan tadi, Bapak dan Ibu guru kalian jelaskan itu jangan lupa dicatat atau digaris bawahi di bukunya ini ya. Nah, nanti di akhir materi akan ada soal ya. Soal itu dikerjakan dengan teliti. Ditonton dulu video ini ya. Video kita dipelajari ya. Baru kalian bisa menjawab soal ya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.